Bertemu lagi kita dalam satu lagi sesi perkongsian audiobook bacaan buku-buku kanak-kanak oleh penulis terkenal Enid Blyton. Cerita yang akan kita kongsikan ini adalah daripada siri-siri cerita teladan Enid Blyton untuk kanak-kanak dengan terjemahan ke bahasa Indonesia dengan judul Cermin Ajaib dan Cerita-Cerita Lain. Cermin Ajaib dan Cerita-Cerita Lain. Sanksi pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Cerita-cerita teladan, Cermin Ajaib dan Cerita-cerita Lain oleh Enid Blyton, ilustrasi oleh Wild Biro, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Untuk makluman, judul bagi versi asal buku ini di dalam bahasa Inggeris adalah The Magic Mirror and Other Stories by Enid Blyton, copyright 1950, text by Darrell Waters Limited, copyright 1983, illustrations by The Hamlin Publishing Group Limited, all rights reserved. Versi terjemahan ke bahasa Indonesia dengan judul Cermin Ajaib dan Cerita-cerita Lain oleh Enid Blyton 616141015. Hak Cipta Terjemahan Indonesia PT Gramedia Pustaka Utama. Alih bahasa oleh Indri K. Hidayat. Desain sampul ataupun kulit buku marina_design@yahoo.com. Diterbitkan pertama kali oleh penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, anggota IKAPI Jakarta 1986. ISBN 978-602-03-3012-9. (192 halaman, saiz buku 14 cm, cetakan ke-13, Juni 2016. Dicetak oleh percetakan PT Gramedia Jakarta. Isi kandungan di luar tanggungjawab percetakan. Cerita-cerita teladan yang terkandung di dalam buku Cermin Ajaib dan cerita-cerita lain ini adalah Cermin Ajaib, boneka paling agung, anjing yang tahu membalas budi, gadis berupa buruk, anak kambing yang lincah, Lucy periang dan Dicky yang membosankan, dan Pak Licik. Cerita teladan yang kedua, boneka paling agung. Boneka paling agung. Pada suatu ketika, adalah sebuah boneka yang diberi berpakaian seperti seorang raja. Ia mengenakan mahkota emas dan jubah merah. Ia kelihatan sangat agung dan selalu menganggap dirinya yang paling hebat. Boneka itu duduk di sebuah toko mainan. Pasti aku cepat laku dan dibawa ke rumah yang bagus, katanya kepada boneka-boneka lainnya. Di sana aku akan menjadi raja boneka lainnya. Akan ku perintahkan mereka dan akan ku buat mereka tunduk kepadaku. Ketika akhirnya ia dibeli dan dibawa ke rumah bagus yang banyak boneka-boneka, ia sangat senang.
Dipandangnya boneka dan mainan lainnya di sana. Lalu dengan suara lantang dan sombong, ia berkata, "Selamat sore, saudara-saudara sekalian. Aku boneka raja. Lihatlah mahkota emas di kepalaku. Itulah sebabnya aku akan memerintah kalian semua dan menjadi raja kalian." Tidak ada yang memberi komentar. Tikus putar, tertawa terkekeh-kekeh. Boneka raja memandangnya garang. Semuanya mendengar. "Jadi mulai sekarang aku adalah raja kalian. Kalian beruntung mendapatkan aku sebagai raja." "Kami tak mau punyai raja seperti kau," ucap boneka pelaut. "Kami sudah punya ratu dan tidak memerlukan raja." "Mana ratu kalian?" tanya boneka raja sambil memandang ke sekelilingnya, mencari boneka yang mengenakan mahkota dan kelihatan seagung dirinya. Tetapi ia tidak menemukannya. "Inilah ratu kami," kata boneka pelaut sambil memegang lengan sebuah boneka perempuan. Boneka itu berwajah manis, mengenakan gaun merah sederhana dan rambutnya dikepang dua. Boneka itu tersenyum dan matanya mencerminkan hatinya yang lembut dan penuh kasih sayang. "Betapa lucunya ratu kalian," seru boneka raja sambil tertawa menghina. "Sama sekali tidak cantik. Bajunya lusuh dan tidak bermahkota sama sekali. Terus terang ratu kalian nampak agak bodoh." "Jangan bicara seperti itu," teriak tikus putar. "Kalau kau berani bicara begitu lagi, ku gigit kau." "Jangan, jangan," ucap boneka ratu. "Kau tak boleh berbicara begitu, tikus. Aku tak pernah mahu kalian jadikan ratu. Sudah sepantasnya kalau kalian menerima boneka baru itu sebagai raja. Ia kelihatan agung sekali." "Biarkan saja dia jadi raja," usul boneka badut. "Kita lihat bagaimana caranya memerintah." Boneka raja merasa senang. Diperbaikinya letak mahkotanya, lalu ia memandang ke sekelilingnya mencari tempat yang bagus untuk dijadikan singgah sana. Dipilihnya sebuah kursi yang bagus. Lalu disuruhnya boneka pelaut mengambil beberapa buah bantal dari rumah boneka untuk dijadikan alas duduknya. "Nah, sekarang kalian harus belajar memberi hormat," katanya. "Rakyat harus membungkuk bila menghadap rajanya. Di samping itu, kalian masing-masing harus memberi ufti untukku." Tetapi tak seorang pun datang menghadap dan memberinya hormat. Juga tak seorang pun memberinya ufti. Mereka semua malah mendatangi boneka ratu yang sedang menjahit. Boneka ratu segera bercerita kepada mereka. Boneka raja kurang diperhatikan oleh rakyatnya. Berbicara dengannya pun mereka segan. Apalagi mendengarkan ceritanya mengenai toko mainan tempat asalnya serta kegiatannya selama di toko itu. Tikus putar menertawakannya. Boneka raja menjadi sangat marah. Ditamparnya si tikus. Tikus itu menangis dan mengadu kepada boneka ratu. Boneka ratu menghiburnya. Diberinya leher tikus itu pita biru yang cantik. Maka tikus itu pun berhenti menangis. Boneka raja memperhatikan boneka ratu yang bertubuh mungil dengan rambut keemasan yang dikepang dua. Dia selalu sibuk, pikirnya marah. Raja dan ratu tidak perlu bekerja keras seperti dia. Apa saja yang dikerjakannya sepanjang hari? Kadang-kadang boneka ratu menjahit baju boneka badut yang sobek. Baju boneka badut sering sekali sobek.
Suatu ketika boneka ratu menjahit lubang pada tubuh boneka beruang. Tubuh boneka beruang berlubang kerana tersangkut paku. Hingga serbuk gergaji yang dipakai untuk mengisi tubuhnya tercecer keluar. Boneka beruang ketakutan. Maka boneka ratu menjahit lubangnya dan boneka beruang pun menjadi tenang kembali. Bila ada yang bertengkar, boneka ratu selalu menjadi pelerai. Boneka beruang sering bertengkar dengan boneka badut. Setiap kali mereka bertengkar, boneka ratu selalu memisahkan mereka dan menyuruh mereka saling minta maaf. Seringkali pula, ekor tikus putar terinjak oleh boneka lain. Bila ini terjadi, tikus putar menangis kesakitan. Boneka ratu memangkunya serta menghiburnya dengan kata-kata manis hingga ia tidak lagi menangis. Astaga, dia bukan ratu. Lebih pantas bila disebut ibu semua boneka mainan yang ada di sini, ujar boneka raja kepada dirinya sendiri. Apa perlunya menghabiskan waktu seperti itu? Mengapa dia tidak menyuruh boneka-boneka lainnya bekerja keras untuk kepentingannya, menjahitkan gaun dan jubah yang indah, hingga pakaiannya tidak lusuh seperti itu? Mengapa dia tidak menyuruh boneka lainnya memanggilnya Yang Mulia serta membungkuk hormat sebelum berbicara dengannya? Seminggu telah berlalu. Boneka raja mengadakan rapat pertemuan dengan rakyatnya. Ia berbicara dengan suara lantang dan sombong. Saudara-saudara sekalian, telah kuamati kehidupan kalian selama 1 minggu. Kesimpulanku, ratu kalian sama sekali bukan ratu sejati. Ia lebih pantas menjadi ibu kalian yang selalu repot mengurusi kalian. Bukannya malah menyuruh kalian bekerja mengurusinya. Ini tidak benar. Dia tak tahu bagaimana seharusnya bersikap sebagai ratu. Lain denganku, aku tahu bagaimana harus bersikap sebagai seorang raja. Jadi, mengapa tidak kalian pilih saja aku sebagai raja kalian? Kukira lebih baik mempunyai raja daripada mempunyai ratu. Percayalah, aku pasti bisa kalian banggakan sebagai raja. Ujar boneka badut mengejek. Mana bisa kami membanggakan kamu? Kau sombong, malas dan cuma mementingkan diri sendiri. Yang kami inginkan adalah seseorang yang kami cintai dan mencintai kami. Pekik tikus putar. Pemimpin yang baik adalah seseorang yang seperti kami, tetapi lebih baik budinya dan lebih bijaksana. Seseorang yang mengerti keperluan kami, kebutuhan kami, mencintai kami dan selalu ingin kami merasa bahagia. Kau sama sekali bukan raja yang baik. Diam, bentak boneka raja marah. Sebenarnya, aku tidak ingin menjadi ratu, ujar boneka ratu sambil tersenyum manis kepada boneka raja. Aku tak merasa bahawa diriku ini ratu. Kalau kau ingin, jadilah raja di sini. Tetapi izinkan aku mencintai dan memelihara boneka-boneka lainnya. Boneka raja tiba-tiba merasa malu akan dirinya. Ia sadar bahawa boneka ratu jauh lebih baik dan bijaksana dibandingkan dengan dirinya. Ia sadar bahawa ia malas, sombong dan selalu mementingkan diri sendiri. Persis seperti yang dikatakan boneka badut. Ia mulai merasa sayang kepada boneka ratu dan ingin agar boneka ratu pun menyayanginya. Seperti menyayangi boneka-boneka lainnya. Boneka raja segera tahu apa yang harus dilakukannya. Dilepaskannya mahkota emasnya dan diletakkannya mahkota itu di kepala boneka ratu. Kemudian, dilepasnya juga jubah merahnya dan dengan hati-hati dilingkarkannya pada bahu boneka ratu. Nah, katanya, sekarang kau benar-benar jadi seorang ratu. Ratu semua
boneka di sini dan ratuku juga. Aku sadar bahawa kau lebih pantas menjadi pemimpin. Itulah sebabnya, mulai sekarang aku akan menjadi boneka biasa dan mencintaimu seperti boneka-boneka lainnya. Boneka-boneka lainnya bersorak-sorai kegirangan. Sementara wajah boneka ratu merah kemalu-maluan. Betapa gembira hati boneka ratu. Ia kini mempunyai mahkota dan jubah kebesaran. Apa yang terjadi kemudian? Boneka raja menepati janjinya. Ia menjadi boneka biasa dan mencintai boneka ratu. Bila boneka ratu memerlukan bantuan, tak pernah ia segan membantunya. Pada suatu hari kelak, tidak mustahil bila boneka-boneka lainnya di situ mengangkatnya menjadi raja. Tetapi tentu saja setelah menunjukkan kebaikan dan kecintaannya terhadap mereka. Memang begitu seharusnya, bukan? Sehingga berjumpa lagi di dalam satu lagi cerita teladan yang ketiga di dalam buku Cermin Ajaib dan cerita-cerita lain oleh Enid Blyton ini, iaitu cerita ketiga dengan judul Anjing yang Tahu Membalas Budi. Terima kasih di atas kesudian mengikuti perkongsian audiobook cerita-cerita teladan oleh Enid Blyton kita ini. Semoga dapat kita ambil sedikit sebanyak manfaat dan pengajaran yang berguna daripada cerita-cerita sebegini untuk kita jadikan panduan dan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga berjumpa lagi di lain masa. Bye.